wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadiani Arahmi. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada forum 9 laporan akuntan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu laporan soal dari laporan akuntan itu ya. Yang di sini diminta gunakan kasus yang Anda pilih pada tugas besar 1 dan tugas besar 2. Downloadlah laporan keuangannya. Selanjutnya, jika Anda menjadi auditor eksternal dari entitas tersebut, jelaskanlah dengan bahasa Anda sendiri bagaimana proses audit mulai dari tahap awal hingga pada tahap laporan. Di sana juga di note dalam penjelasan tersebut dikaitkan dengan materialitas OM, PM, AM atau SUT. Kita gunakan tahap ini pada saat apa gitu. Kemudian kaitkan juga TOC, STOT, TDB, SAP. Pada tahap ini juga kita disuruh minta kaitkan pada kapan kita menerapkan tahapan ini. Kemudian juga kaitkan juga asersi laporan keuangan, CFAP atau CROFAPD. Pada tahap apa kita menerapkan ini, sama ya. Kemudian opini apa yang Anda berikan kepada entitas tersebut. Asumsinya kita sudah mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Di sini saya memakai PT Perusahaan Gas Negara dengan kasusnya yaitu kecurangan pada harga saham. Saya akan membacakan jawaban dari saya. Dalam melakukan audit, tahap awal yang harus dilakukan itu tahap perencanaan, di mana dalam tahap perencanaan ini yang terlibat itu adalah tim manajer serta senior yang bertanggung jawab atas klien tersebut. Aktivitas yang mencerminkan pada tahapan ini adalah diskusi mengenai klien. Pada tahapan ini audit perencanaan dilakukan secara terperinci agar proses yang dijalankan itu bisa efektif dan efisien. Kemudian sebelum tim audit melakukan prosedur substansif, tim audit terlebih dahulu menentukan tingkat materialitas yang digunakan. Materialitas ini terbagi dari 3 ya. Ada OM, itu overall materiality. Kemudian ada PM, performance materiality. Kemudian ada AM atau SUT ya. AM itu assertion materiality dan SUT itu summary of adjusted difference. Ini gunanya untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT Gas Negara. Kemudian tahap keduanya itu melakukan penilaian resiko. Di tahap ini juga kita akan melakukan tahapan respon atas resiko tersebut. Di tahap ini juga adanya pengujian dan pengendalian, di mana terdapat 2 tes di sini, yaitu ada tes TOC yang merupakan prosedur yang dilakukan untuk menguji risk atau risk pengendalian, dan pengujian substansif atau substansif tes adalah merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam mata uang asing yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Substansif test atau STOT, TDB dan SAP. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap 3. Saya akan melihat resiko pada tingkat asersi berkaitan dengan saldo akun tertentu atau secara individu, dan pada saat ini dan pada saat tertentu, misalnya akhir tahun, atau untuk asersi tertentu pada periode tertentu, misalnya itu dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada tahapan ini pengujian terhadap asersi dan laporan keuangan akan dilakukan prosedur presentation, akan dilakukan yang complement, existence, right, obligation, valuation and accuracy, presentation and disclosure atau disingkatnya dengan SERO FAPD. Dan kemudian yang terakhir itu melakukan laporan audit. Laporan audit ini merupakan hasil akhir audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapatan auditor mengenai kelayakan laporan keuangan tersebut yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan atau belum.
Di sini juga kita melaporkan bukti-bukti yang kita dapatkan setelah melakukan audit pada perusahaan tersebut gitu ya. Dalam penyusunan laporan ini juga ada standarnya ya, melakukan proses standar akuntansi atau SPAP. Pada perusahaan PT Gas Negara itu sudah jelas dia melakukan permainan harga sahamnya sama orang dalam, dan sudah didapatkan juga bukti yang kuat. Mungkin saya sebagai audit eksternal, karena sudah saya juga punya bukti-bukti yang kuat, mungkin opini yang saya keluarkan ini opini tidak wajar dengan bukti-bukti yang saya punya itu untuk perusahaan tersebut. Begitu jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.